Halo semuanya, selamat datang di US Stock ID. Kamu pernah nggak sih lagi buka aplikasi Reku atau Peluang, terus lihat saham kayak Tesla atau Nvidia harganya tiba-tiba loncat naik, padahal kalau dilihat grafiknya kayaknya lagi gitu-gitu aja. Bingung kan? Nah, jawabannya itu ada di yang namanya analisis fundamental. Hari ini khusus buat kamu aku bakal kupas tuntas semuanya dalam 5 menit aja. Mulai dari apa itu analisis fundamental, gimana cara bacanya, kita lihat contoh saham yang bagus dan yang jelek, sampai apa aja sih kekurangannya. Pokoknya ini panduan lengkap buat pemula. Yuk kita langsung gas aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya analisis fundamental ini? Atau yang sering disingkat FA? Gampangnya gini, ini tuh cara kita buat ngecek kesehatan asli dari sebuah perusahaan. Jadi, kita nggak cuma lihat harga sahamnya yang naik turun tiap hari. Artinya, kita bakal bedah dalamannya. Kita lihat perusahaannya untung nggak, utangnya banyak nggak, pertumbuhannya secepat apa. Dan yang paling penting nih, harga sahamnya sekarang itu kemahalan atau justru lagi murah banget dibanding kondisi asli perusahaannya. Nah, biar lebih kebayang, coba deh lihat perbandingannya. Kalau analisis teknikal itu fokusnya ke grafik, lihat pola harga buat trading jangka pendek. Analisis fundamental itu ibarat kita jadi dokter. Kita periksa pasien alias perusahaannya. Tujuannya apa? Buat nemuin perusahaan sehat yang harganya lagi didiskon, cocok banget buat investasi jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana cara bacanya? Awalnya mungkin kelihatan ribet, tapi tenang aja, aku bakal kasih tahu cara gampangnya. Semua data ini udah ada kok di aplikasi kayak Reku atau Peluang. Atau kalau mau lebih detail bisa langsung cek di Yahoo Finance. Ada 3 rapor utama perusahaan yang wajib kamu intip. Pertama, laporan laba rugi, buat lihat untung ruginya. Kedua, neraca, buat lihat aset sama utangnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting menurutku, laporan arus kas. Kenapa? Soalnya ini nunjukin duit beneran yang masuk dan keluar dari perusahaan. Cash is king kan? Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya metrik penting ini. Pertama, pertumbuhan pendapatan. Kalau bisa di atas 15% per tahun, itu artinya perusahaannya lagi kencang tumbuhnya. Terus, ada rasio PI. Ini buat ngecek harga saham mahal atau murah dibanding labanya. Makin rendah, makin bagus. Tapi ingat, bandinginnya sama perusahaan sejenis ya. Lanjut, ada rasio PIG. Kalau angkanya di bawah 1, wah itu sinyal sahamnya murah banget. Terus, ROE di atas 15% itu nunjukin perusahaan jago banget ngasilin untung dari modal investor. Terakhir, utang banding ekuitas, usahain di bawah 1. Itu artinya kondisi keuangannya aman. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Strateginya gampang kok, kita tinggal bandingin aja metrik-metrik tadi sama kompetitornya. Kalau fundamentalnya cakep dan harganya pas, nah itu bisa jadi peluang cuan. Kita ambil contoh yang lagi ngehits banget, Nvidia. Pasti pada tahu kan gimana saham ini meroket gara-gara demam AI. Tapi, yuk kita bedah angkanya, beneran sebagus itu nggak sih fundamentalnya? Lihat aja nih, pertumbuhan pendapatan tahunannya sampai 65%. Gila banget kan? Angka segede ini nunjukin kalau produk mereka tuh laku keras di pasaran. Ini salah satu bukti paling kuat kalau fundamentalnya emang solid banget. Nggak cuma itu, pendapatan sama EPS alias laba per lembar sahamnya juga sehat banget. Rasio PPI-nya memang kelihatan tinggi, tapi ini wajar buat perusahaan teknologi raksasa yang lagi tumbuh super pesat. Margin labanya juga stabil tinggi, jadi kalau dari kacamata fundamental, saham ini punya potensi jangka panjang yang oke banget. Nah, biar adil, sekarang kita lihat contoh sebaliknya. Coba bayangin ada startup mobil listrik baru yang ceritanya keren, inovatif, tapi fundamentalnya ternyata keropos. Mungkin pendapatannya naiknya cepat, tapi ada tapinya nih. Lihat deh, EPS-nya negatif, artinya masih rugi. Duit kasnya dibakar terus buat operasional, dan utangnya makin numpuk. PE-nya bisa jadi negatif atau tinggi banget. Nah ini tuh lampu merah. Sahamnya kemungkinan besar overvalued dan risikonya tinggi banget buat anjlok. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita ingat kalau analisis fundamental itu bukan alat dewa yang 100% akurat. Metode ini meskipun keren tetap punya batasan. Pertama, datanya itu telat, cuma keluar tiap 3 bulan sekali. Kedua, FA nggak bisa nebak berita dadakan kayak perang atau The Fed tiba-tiba naikin suku bunga. Metode ini juga susah dipakai buat nilai startup yang masih bakar duit. Dan pastinya, ini terlalu lambat buat para day trader yang butuh keputusan cepat. Jadi, apa dong solusinya? Simple,
pendekatan terbaik adalah dengan menggabungkan keduanya. Pakai analisis fundamental buat milih perusahaan yang sehat, dan pakai analisis teknikal buat nentuin kapan waktu terbaik buat beli atau jual. Kombinasi keduanya bakal jauh lebih powerful. Oke, sekarang gimana cara kamu bisa langsung praktek? Gampang banget kok. Coba ikutin beberapa langkah simple ini di aplikasi trading kamu. Pertama, buka aja tab Fundamentals di saham yang kamu incar. Terus, bandingin PE-nya sama saham lain di industri yang sama. Jangan lupa cek laporan keuangan paling barunya ya. Kalau baru mulai, coba fokus ke 3-5 saham besar aja dulu. Misalnya saham-saham Magnificent Seven. Dan yang paling penting, atur risikomu. Pakai 5-10% aja dari modalmu buat satu saham. Jadi kesimpulannya apa? Analisis fundamental itu kayak fondasi rumah buat investasi jangka panjang kamu. Kalau fondasinya kuat, perusahaannya sehat, dan harganya wajar, maka peluang buat dapet cuan juga bakal makin besar. Nah, sekarang aku mau dengar pendapat kamu nih. Kamu tim mana? Tim analisis fundamental atau tim analisis teknikal? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ini bakal ngebantu aku banget buat nentuin topik kita selanjutnya. Kalau kamu ngerasa penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa ya buat klik tombol like dan subscribe channel US Stock ID biar kamu nggak ketinggalan analisis saham AS dan kripto lainnya dari kita. Oke deh, segitu dulu buat hari ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Salam cuan!